Hutan ini kan juga bukan hanya air, bukan hanya ini, tapi hutan ini juga menjadi sumber hidup gitu ya, bagi keragaman hayati termasuk bagi manusia gitu. Kita selama ini kan seolah-olah melihat bahwa, sawit ini aset negara gitu. Kita nggak pernah melihat, loh hutan ini juga aset negara gitu, aset yang makan paling besar gitu ya dan, kalau kita bicara, nilai valuasi ekonominya gitu ya, jauh lebih besar hutan mungkin dan kita mungkin karena tadi kembalinya siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dan siapa yang mendapatkan dampak terbesar gitu? Apakah pernah Mmm, dihitung ketika iya. hutan dikonversi lalu memicu bencana, lalu kemudian orang-orang di sekitar hutan tidak lagi bisa memanfaatkan air bersih, udara bersih gitu. Problemnya kan valuasi ekonominya hanya dihitung, berapa pendapatan yang didapatkan dari sawit gitu, untuk pengusaha, untuk negara. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut, apa itu katanya apa, membahayakan, apa itu, deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Presiden Prabowo dalam pidato terakhirnya mengatakan akan membuka 20 juta hektar hutan untuk kepentingan pangan dan energi. Dan itu diterjemahkan sebagai pembukaan perkebunan sawit baru. Nah, ini tentu menjadi sangat kontroversial karena 20 juta hektar itu kira-kira 2 kali luas Pulau Jawa dan itu tentu memberikan konsekuensi dampak yang cukup serius bagi isu-isu lingkungan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada narasumber, Mas Ahmad Arif. Beliau adalah jurnalis senior di Kompas untuk isu-isu lingkungan, sekaligus juga sebagai salah satu founder dari Multatuli Project. Nah, kita sapa dulu Bung Arif. Bung Arif, apa kabar? Yo, selamat pagi, Nathan, yo. Kabar sehat ya? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Bung Arif, ini kayak petir di siang bolong nih informasi 20 juta hektar ini. Dan kebetulan Bung Arif juga menulis di Kompas ini sebagai ide sesat pikir gitu ya. Itu bisa dijelaskan backgroundnya, mengapa Prabowo kemudian tiba-tiba menyampaikan hal itu? Apakah karena memang ini bagian dari janji kampanye? Atau ada hal lain yang sebenarnya tidak dijelaskan kepada publik selama ini? Nah, saya nggak tahu kalau motifnya ya, tetapi kalau kita tangkap kan, Prabowo kan menyampaikan mengenai jangan takut deforestasi, karena sawit juga ini ya, apa itu, menyerap karbon gitu ya, dan, menekankan pentingnya sawit sebagai aset negara gitu ya. Nah, ini kan disampaikan dalam konteks, ini ya, dia, di pidato ini ya Bappenas ya, di apa tuh yang sedang merencanakan, programnya gitu. Jadi menurut saya ini hal yang strategis tapi sekaligus mengkhawatirkan karena disampaikan oleh, apa tuh, orang nomor satu di Indonesia gitu ya, presiden yang menyatakan bahwa deforestasi tidak ada masalah dan sawit, apa tuh, juga menyerap karbon gitu ya, tidak ketika hutan dibabat digantikan sawit seolah-olah sesuatu yang tidak masalah. Menurut saya, poin itu yang mengkhawatirkan ya, karena sebagai, kepala negara, menurut saya ini, anti science juga gitu ya, dan makanya kemudian saya menulis, sebagai, sesat pikir gitu. Karena implikasinya nanti yang mungkin kita mengkhawatirkan gitu ya, ketika seorang presiden menyatakan bahwa hutan boleh dibabat untuk sawit dan sawit adalah aset negara, harapannya khawatirnya akan terjadi kekerasan terhadap, pihak-pihak yang misalnya gitu ya, tidak setuju mengenai ini. Karena kita tahu bahwa di sekitar hutan itu kan juga banyak sekali masyarakat, adat ya yang hidup dan, tinggal di dalam bahkan di sekitar hutan yang selama ini, konflik agraria terbesar itu, penyebabnya adalah berhadapan dengan sawit gitu. Ketika Prabowo seolah-olah, all out gitu ya untuk sawit gitu ya. Saya khawatir bahwa kekerasan akan meningkat juga selain aspek, lingkungannya gitu. Nah, kalau persoalan yang 20 juta hektar ini kan, disampaikan oleh, Menteri Kehutanan ya, kayaknya konteksnya agak sedikit, berbeda ya karena, belakangan kan, Menhutnya juga menyampaikan bahwa bukan maksudnya mau membuka hutan gitu ya, tapi mencadangkan
hutan untuk pangan dan energi, which is apakah itu dibuka atau tidak juga belum jelas gitu ya. Untuk apa dan seterusnya juga masih kabur, dan 20 juta hektar itu yang mana gitu ya. Mungkin nanti Mas Anan ya. Tapi kalau menurut saya konteksnya terutama tadi ketika seorang presiden menyampaikan bahwa hutan boleh dibuka untuk sawit gitu, yang seolah-olah juga tidak merusak lingkungan lah, itu bahaya sekali kalau menurut saya gitu. Hmm. Iya, oke, Bung Arif. Nah, ini kan kalau kita bicara soal angka 20 juta hektar yang disebut oleh Menteri Kehutanan itu untuk cadangan pangan dan energi. Sebenarnya ini baseline-nya kuat atau dari langit saja tiba-tiba angka itu muncul? Nah, khawatir saya itu semacam pernyataan yang disampaikan untuk merespon ketika ini kan apa tuh, presiden menyampaikan bahwa kita akan buka hutan demi sawit gitu. Lalu tiba-tiba, dan memang sebelumnya kan diangankan kita mau mandiri pangan, energi dan seterusnya gitu. Kemudian Menhub sebagai pelayannya dari presiden mungkin menyampaikan bahwa kita siap cadangkan 20 juta hektar. Which is padahal sebenarnya yang mana gitu ya, hutan yang mana gitu yang tersedia gitu, dan hutan apa gitu. Ini kan seharusnya dan seperti apa gitu ya, apakah memang akan dibuka atau sistem misalnya agroforestry dengan memanfaatkan mungkin hutan yang sudah rusak atau apa, itu belum jelas gitu ya. Jadi menurut saya ini implikasi dari pertama-tama ya tadi bahwa obsesi-obsesi besar yang tidak didasari oleh sains ya, atau studi kelayakan yang memadai gitu, dan di mananya dan seterusnya. Ini kan berbahaya gitu ya kalau kemudian disampaikan begitu saja tanpa ada data gitu ya. Menurut saya di situ sih poin. Kalau seluas itu kan mungkin tersedia hanya Papua berarti kan? Ya, saya pikir Papua yang memang yang paling mengkhawatirkan, karena bisa dibilang sebenarnya bukan hanya di Papua ya, tetapi mungkin kalau kita mau bilang sekarang Sumatera kan sudah hampir habis ya, dikapling-kapling untuk perusahaan terutama sawit gitu ya. Kalimantan juga sudah hampir habis gitu ya, sawit, tambang batu bara dan seterusnya gitu. Dan memang hutan yang masih tersedia gitu ya, kawasan yang tersedia seperti sekarang ketika proyek food estate sedang dijalankan 2 juta hektar ya, itu juga di Papua gitu. Memang Papua akhirnya menjadi the last frontier gitu ya. Jadi kayak yang mungkin kalau benar dilakukan mungkin mereka yang akan terdampak signifikan. Tapi juga yang mengkhawatirkan sebenarnya ekspansi deforestasi dan pembukaan hutan ini juga, pulau-pulau kecil kita sebenarnya juga terdampak signifikan ya, bukan hanya untuk sawit ya. Kalau kita lihat belakangan intensi untuk nikel aja misalnya, itu di pulau-pulau di Kepulauan Maluku, Maluku Utara, bahkan di Sulawesi yang kita tahu itu juga menjadi ini ya, hotspot bagi biodiversitas gitu. Jadi zona Wallacea, pulau-pulau kecil ini kan wilayah yang endemisitasnya ya, atau flora fauna yang endemik yang hanya ada di situ gitu ya, itu juga paling tinggi di Indonesia gitu, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia gitu. Karena sehingga kalau hutannya hilang, ya kita akan kehilangan flora fauna endemik yang tidak ada lagi di tempat lain gitu. Nah, itu juga intensi banget gitu di pulau-pulau kecil ini gitu. Ini soal nikel ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan mobil listrik kah? Ya, menurut saya salah satunya itu ya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya untuk menyediakan bahan bahan bakunya kan juga bahan baku yang masih kita juga apa tuh, tidak langsung jumping ke industri listrik juga, sebenarnya dikirim juga kan ke negara lain, terutama ke China gitu ya, baru masuk ke sini menjadi mobil listrik dan seterusnya. Jadi masih, walaupun belakangan juga ada ini ya, apa tuh, smelter untuk nikel dan seterusnya, tapi sampai produksi mobil listrik kan juga masih jauh gitu. Jadi sebenarnya untuk melayani industri besar di luar juga gitu ya sebenarnya. Bung Arif, ini apa yang harus dipertimbangkan oleh presiden ya? Tentu sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan ketika menyampaikan bahwa kita sebagai masyarakat itu tidak perlu khawatir dengan deforestasi. Justru ini yang kita khawatirkan gitu ya, ketika presiden mengatakan tidak perlu khawatir. Apalagi kan sebenarnya kalau dari data-data Kompas selama ini ya kerusakan lingkungan di Indonesia itu kan semakin hebat, bencana bukan alam gitu ya, yang timbul pada setiap waktu itu juga semakin tinggi. Bahkan kita kemarin juga menyaksikan langsung bagaimana Los Angeles misalnya ya,
dilalap api dengan begitu luasnya karena salah satu dari dampak adanya perubahan iklim gitu. Nah, ini apa yang harus digunakan oleh Presiden Prabowo dalam menggunakan data-data, bukti-bukti dan juga kajian sehingga kemudian kebijakannya menjadi tepat bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Karena kita juga tahu bahwa Indonesia ini sudah menyepakati, sudah membuat agreement gitu ya secara global, entah itu Paris Agreement dan lain-lain yang di dalamnya kita memiliki kewajiban juga untuk menjaga hutan kita gitu. Iya, seringkali gini ya, sebenarnya apa yang disampaikan, Prabowo ini atau dalam konteks untuk deforestasi, diganti sawit itu memang sebenarnya bukan yang baru juga gitu ya. Beberapa tahun yang lalu kita ingat ada beberapa akademisi ini yang memprihatinkan sekali gitu ya, akademisi dari satu kampus yang juga mengusulkan sawit sebagai tanaman hutan gitu. Saya juga melihat bahwa ini, ada satu keterkaitan juga gitu ya. Apakah, narasi ini yang kemudian sampai ke telinga presiden gitu ya dan kalau kita lihat memang ini yang jadi sumber masalah juga gitu jadi dan logika yang seringkali disampaikan gitu ya termasuk beberapa akademisi juga gitu ya di Indonesia yang terutama akademisi yang pro sawit gitu itu kan selalu menyampaikan bahwa Eropa juga di masa lalu membuka hutannya gitu ya termasuk untuk industri oil mereka gitu ya terutama canola, bunga matahari dan macam-macam yang lain. Ya, iya sebenarnya kalau kita mau melihat itu gitu ya bahwa, kita pada sampai titik, krisis iklim saat ini, kenaikan suhu yang saat ini sudah tahun lalu itu udah kenaikan suhu itu udah di atas 1,5 derajat Celcius dalam 1 tahun berturut-turut gitu ya dan itu yang implikasi pada berbagai macam bencana gitu. Nah ini kan memang juga dimulai ketika revolusi industri terjadi 1850-an dan negara-negara Eropa terutama ya, termasuk Amerika itu memang, menjadi penyumbang karbon utama, secara historis gitu ya. Dan mereka memang, yang menjadi pionir bagi kerusakan, lingkungan, kerusakan hutan dan seterusnya gitu. Tetapi, kemudian yang terjadi adalah, mereka kemudian menyadari bahwa, model itu adalah model yang keliru gitu dan makanya kemudian, secara global juga muncul, inisiasi, untuk bagaimana mengatasi, persoalan lingkungan ini ya kan kalau kita bilang kan ada 3 krisis, planet ya yang sekarang sedang terjadi yaitu krisis iklim, hilangnya keragaman hayati dan yang ketiga adalah pencemaran terutama dalam konteks ini pencemaran lingkungan karena plastik dan macam-macam yang lainnya, zat kimia untuk pupuk, pestisida dan macam-macam yang lain. Nah, 3 hal ini memang, tidak bisa dilepaskan dari, pasca revolusi industri ya 1880 50-an dan seterusnya. Dan itu memang pionirnya adalah negara-negara, itu gitu. Nah, tetapi kalau kita kemudian menggunakan ini ya sebagai basis bahwa kita juga boleh nih, kalau mau membangun dengan menghabisi hutan, nah ini kita mungkin menurut saya tidak tepatnya karena kita sekarang sudah ada pada titik krisis itu gitu, yang sangat, limit ambangnya gitu. Kalau kita mengikuti logika itu, artinya, krisisnya akan semakin parah dan itu bisa memukul balik kita juga ya dalam konteks, pencapaian pembangunan juga gitu ya dan satu lagi, eee, sebenarnya ya kalau dalam konteks, kita lihat sejarah, Uni Eropa gitu, ini kan sebenarnya kan pembangunan yang eksploitatif terhadap lingkungan, yang indikator capaian misalnya pendapatan negara dan pencapaian pembangunannya dari eksploitasi sumber daya alam secara habis-habisan itu sebenarnya ada limitnya. Pada titik tertentu, akan terjadi penurunan grafik karena apa? Karena daya dukung lingkungan akan merosot secara signifikan. Ya salah satu implikasinya, bencana, lingkungan yang parah. Itu juga pernah terjadi kan di Eropa ketika pembangunannya sangat merusak, kematian karena polusi, eee, apa tuh, eee air, udara, dan seterusnya di era-era itu kan juga sangat signifikan. Nah, problemnya mereka kan kemudian melakukan ekspansi ke negara lain, yaitu kolonialisasi yang kita lihat untuk menutup defisit dari daya dukung lingkungan dia gitu ya, yang artinya untuk menutupi itu dia butuh gitu ya, ekspansi ke negara-negara lain, termasuk sampai sekarang sebenarnya skema dengan investasi investasi, ini ya di negara-negara berkembang setelah kolonialisasi. Problemnya kita mau kolonialisasi kemana gitu, ketika sumber daya alam kita nanti sudah kita eksploitasi habis-habisan, dan kemudian pada limit yang tadi grafik yang menurun, nah akhirnya kita dapat, bencana gitu. Jadi model
model Uni Eropa di masa lalu gitu ya, itu nggak akan tepat untuk kita terapkan dalam konteks saat ini. Apalagi ketika krisisnya itu sudah benar-benar di ambang mata gitu. Artinya apa? Percepatan hancurnya daya dukung lingkungan mungkin efeknya akan lebih lebih cepat dan saat itu kita belum siap gitu dan kita tidak punya lagi gitu, mau ekspansi kemana untuk mendukung kita survive gitu ya. Jadi Ya. dan ini sebenarnya model pembangunan yang indikator mengabaikan aspek lingkungan ini kan sudah sekali usang. Uni Eropa, Amerika dan seterusnya juga sudah menyadari itu gitu ya. Mereka mau mengoreksi bahwa indikator ekonomi yang mengabaikan degradasi sumber daya alam misalnya ya, dan ekosistem itu benar-benar menyesatkan gitu ya. Karena kita akan mengambil cadangan yang dibutuhkan oleh generasi mendatang ya untuk menghadapi situasi gitu ya. Jadi pertama-tama ini seharusnya gitu ya dimiliki oleh seorang presiden gitu ya, bahwa model-model pembangunan yang ekstraktif itu membahayakan dan nggak lagi cocok untuk kita. Apalagi untuk konteks Indonesia ya. Indonesia ini memang benar bahwa kita kaya sumber daya alam gitu ya, hutan kita juga luar biasa kaya biodiversitasnya. Tetapi sebenarnya lingkungan kita ini sangat rapuh dalam konteks kerentanan terhadap bencana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita ini negara kepulauan ya, yang tadi endemisitasnya tinggi, tetapi endemisitas tinggi itu artinya ketika itu hilang nggak ada di tempat lain dan itu kecil-kecil gitu ya, tipis gitu sebenarnya. Hutan kita itu ragam tapi tipis gitu. Jadi ketika itu habis gitu dan kontur kita yang rentan kepulauan, rentan bencana sangat signifikan gitu ya, banjir, gempa, tsunami misalnya, itu kan karena dan kenaikan muka air laut ya yang sekarang semakin terjadi itu kita. Jadi kita bukan hanya negara penyumbang emisi misalnya, tetapi juga negara yang sangat rentan terdampak krisis iklim dan bencana sebenarnya. Jadi kalau perspektif bahwa Indonesia yang beragam tadi dan rentan tadi tidak dimiliki, ya itu bahaya juga gitu. Jadi menurut saya itu mungkin poinnya ya. Jadi presiden harus menyadari bahwa model paradigma pembangunan yang eksploitatif terhadap alam tanpa memperhitungkan daya dukung, daya lingkungan itu sebenarnya sudah usang gitu ya. Tidak tepat lagi disampaikan dalam konteks krisis lingkungan yang sedemikian parah ini. Harusnya kita harus memikirkan nih, terobosan seperti apa yang bisa dilakukan di tengah pembangunan seperti ini. Mau meniru model Uni Eropa seperti itu udah jelas nggak masuk akal. Dan ini sebenarnya ada beberapa data-data yang menarik gitu ya, yang para saintis juga sudah menunjukkan gitu ya. Di tulisan saya beberapa waktu lalu saya menunjukkan misalnya bahwa justru dengan mengurangi sawit misalnya ya, untuk kemudian ditanam beragam tanaman hutan yang lain termasuk tanaman yang produktif ya, diantaranya seperti jengkol, pete, durian di Jambi gitu ya. Ada grup peneliti gabungan ya, sebenarnya ada beberapa kampus di Indonesia dan dari luar gitu ya. Mereka melakukan eksperimen jangka panjang sebenarnya dalam 5 tahun ya, mereka sudah lebih dari 5 tahun mereka membuka sebagian kebun sawit gitu yang sudah terlanjur jadi kebun sawit, lalu mereka kurangi sebagian, membuat istilahnya pulau-pulau hutan gitu ya, atau pulau-pulau pohon di tengah kebun sawit gitu, lalu mereka membandingkan indikator mikroklimatnya, indikator keragaman hayatinya dan produktivitas ekonominya sebenarnya. Ternyata menarik bahwa sebagian sawit yang kemudian dikurangi lalu kemudian dijadiin tadi gitu ya, pulau-pulau hutan tadi, itu ternyata ya keragaman hayatinya meningkat, mikroklimatnya membaik dan seterusnya, lalu kemudian ternyata ekonominya juga tidak terdampak signifikan. Jadi kurangnya produktivitas sawit karena ditebang sebagian gitu ya, itu ternyata bisa tertutupi dengan produktivitas tanaman tadi ya, pete, jengkol, dan macam-macam yang lain. Artinya secara ekologi dan secara ekonomi itu ada pilihan-pilihan. Nah seharusnya itulah yang harusnya dilihat gitu ya, sebagai presiden memiliki perspektif yang yang lebih gitu ya, bukan sekedar yang ekstraktif yang ini sudah model usang dan berbahaya gitu ya. Iya, dan kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi politik sawit, sebenarnya kan siapa sih yang diuntungkan dari ekspansi sawit gitu ya. Kita tahu bahwa owner dari sawit secara industri, korporasi itu kan juga bukan orang Indonesia sebagiannya. Tapi ada di luar, mereka tinggal di Singapura, mereka tinggal di Malaysia. Nah pertanyaannya ini pembangunan untuk siapa? Untuk mereka, untuk masyarakat gitu ya. Jadi kalau Prabowo mengatakan bahwa Indonesia itu negara hebat, negara kuat, negara maju, masyarakatnya harus sejahtera, ya tentu
apa yang disampaikannya di dalam konteks kemarin terkait dengan kita jangan khawatir dengan deforestasi karena sawit juga adalah pohon, itu mesti harus dikoreksi kembali ya, Bung Arief? Iya, harus dikoreksi kalau dalam konteks itu ya terutama ya, karena ya, kalau kita bicara data sainsnya ya, sawit memang benar ya, dia sebagai pohon dia menyerap menyerap, apa tuh, karbon gitu ya dan mengeluarkan oksigen gitu. Walaupun kalau kita bandingkan dengan hutan ya, tentu saja serapan karbonnya, jauh lebih kecil gitu ya dalam konteks, hutan yang beragam diverse-nya. Nah juga yang perlu diluruskan adalah, hutan ini, nggak akan sepadan lah dibandingkan dengan sawit ya, karena Hmm. hutan itu kan bukan hanya menyerap karbon gitu. Hutan itu juga, apa tuh, menjaga, hidrologis ya, menjaga air gitu ya, dia menyerap air, menyaring air, bahkan menyediakan air gitu ya, dan sebaliknya kalau kita bicara sawit, sawit dia menyerap karbon, tetapi dia menghancurkan sistem hidrologis sebenarnya karena, pertama dia juga selain dia, rakus air, kalau kita lihat produksi kelapa sawit, kebun sawit itu kan selalu menggunakan pestisida, menggunakan pupuk kimia yang sangat tinggi gitu. Dampaknya apa gitu? Dampaknya adalah kemudian pencemaran lingkungan yang parah di lingkungan-lingkungan sekitar sawit gitu. Ini udah banyak sekali riset yang menunjukkan gitu ya betapa, apa tuh, perkebunan sawit itu karena tadi ya penggunaan pupuk, penggunaan pestisidanya itu menyebabkan, hancurnya, apa tuh, kualitas air, sungai di sekitar-sekitar yang banyak sekali masyarakat lokal memanfaatkannya akhirnya nggak bisa lagi memanfaatkannya. Itu udah nggak akan terbantahkan lah ya. Jadi, sebaliknya kalau hutan itu kan menjaga air menjadi baik gitu ya, jadi menyaring dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dari situ aja udah beda sekali gitu. Dan tadi, kalau kita juga bicara mengenai karbon gitu ya, ya, sawit ketika udah besar, dia akan menyerap, karbon gitu. Tetapi kalau kita lihat sejarah, ini sawit dibangun dari mana? Kalau dia, dibangun di bekas hutan yang ditebang, apalagi ini hutan gambut yang dia cadangan karbonnya sangat tinggi, nanti pada akhirnya akan terjadi, istilahnya jejak, karbon karbon debt-nya ya atau karbon defisit juga sebenarnya. Jadi dia, seolah-olah menyerap karbon ketika besar, tetapi ketika prosesnya dilakukan dengan, menghancurkan hutan, itu sudah jejak emisinya udah jauh lebih besar sebenarnya. Kalau kita lihat total pada akhirnya, ya, apalagi ini yang diambil untuk jadiin sawit adalah hutan yang tebal misalnya atau hutan gambut misalnya, itu, nggak akan tergantikan oleh, apa tuh, kemampuan dia ketika dewasa menyerap karbon gitu ya. Karena tadi, secara historis dia sudah ini ya, mengeluarkan emisi besar ketika proses, pembangunannya. Belum lagi tadi, pupuk dan seterusnya, ini kan dari energi fosil juga Kak, gitu. Transportasi juga dan, pupuk ini kan dibangun dari, ini dan itu kan emisi juga gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung, mungkin, defisit sebenarnya gitu ya. Jadi itu menyesatkan sekali gitu dari sisi, sains gitu ya, belum lagi tadi kita bicara mengenai orangnya gitu. Jadi hutan ini kan juga bukan hanya air, bukan hanya ini, tapi hutan ini juga menjadi sumber hidup gitu ya bagi keragaman hayati termasuk bagi manusia gitu. Jadi dan kita selama ini kan seolah-olah melihat bahwa, sawit ini aset negara gitu. Kita nggak pernah melihat, loh hutan ini juga aset negara gitu. Aset yang makan paling besar gitu ya dan, kalau kita bicara, nilai valuasi ekonominya gitu ya jauh lebih besar hutan mungkin dan kita mungkin karena tadi kembalinya siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dan siapa yang mendapatkan dampak terbesar gitu. Apakah pernah dihitung ketika Ya. hutan dikonversi lalu memicu bencana, lalu kemudian orang-orang di sekitar hutan tidak lagi bisa memanfaatkan air bersih, udara bersih gitu. Siapa yang akan kena dampaknya? Apakah pernah dihitung beban ekonomi, beban kesehatan, beban lingkungan yang harus ditanggung oleh, masyarakat gitu ya, bukan hanya lokal, global bahkan gitu ya ketika hutan itu dikonversi. Nah, problemnya kan valuasi ekonominya hanya dihitung, berapa pendapatan yang didapatkan dari sawit gitu, untuk pengusaha, untuk negara, tapi nggak pernah dihitung berapa beban ekonomi yang akhirnya beban kesehatan, beban lingkungan dari itu gitu. Itu nggak pernah dihitung gitu. Jadi, makanya, saya di dalam tulisan saya kemarin saya mengutip, ini ya salah satu, saintis, ahli ekonomi juga ya dari Amerika di jurnal Nature bahwa, indikator ekonomi yang seperti itu yang hanya dan mengabaikan tadi ya ketika beban ekonomi, beban lingkungan, beban kesehatan itu tidak dihitung dalam proses, ekstraksi lingkungan,
itu suatu hal yang menyesatkan, yang sudah usang gitu ya, dan di konteks saat ini itu harusnya udah ditinggalkan gitu ya. Menurut saya sih. Oke, Bung Arif, ini sudah cukup panjang kita ngobrol, diskusi. Menarik, menginspirasi, semoga pemerintah juga bisa menggunakan data yang benar gitu ya dalam menyusun kebijakannya, sehingga justru tidak merugikan kita, merugikan warga, merugikan lingkungan, dan juga merugikan masa depan orang-orang yang nanti akan mengelola negara ini, hidup di negara ini. Demikian Sahabat Integritas, diskusi kita dengan Bung Arif. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.